かい。ゲームのやつは？もしかしてで見つけた時はすごい小さい。ならよかった。 Hai, kembali lagi di Bangkang Channel. Kali ini saya akan berbagi alur cerita film Jepang berjudul Homestay yang keluar di tahun 2022. Film Homestay ini bercerita tentang seorang roh dan gak lagi ngapa-ngapain nih, diberikan tugas dari malaikat untuk masuk ke dalam tubuh Mikoto dan diberi tugas mencari tahu penyebab Mikoto meninggal. Roh ini pun diberikan waktu selama 100 hari dan 3 kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum itu, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Nah, sekarang siapkan kopimu, seruput, serut. Kita mulai saja alur cerita film Homestay-nya. Film ini bermula dari sebuah roh yang sedang nganggur, tiba-tiba terbangun dan sudah berada dalam tubuh seseorang yang baru saja meninggal. Tentu saja ia bingung, karena itu bukanlah tempat ia berada. Saat ia terbangun, ia sudah berada di ruang operasi. Nah, tiba-tiba salah satu perawat yang dirasuki malaikat menghentikan waktu. Lalu malaikat tersebut menyapa roh dan menjelaskan mengapa tiba-tiba roh itu berada dalam tubuh orang yang baru saja meninggal. Nah, ternyata dia diberikan tugas oleh malaikat tersebut untuk mencari tahu alasan mengapa orang itu meninggal, dan dia diberikan waktu selama 100 hari untuk mencari tahu alasannya dan 3 kesempatan untuk menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Jika roh tersebut dapat menjawabnya sebelum 100 hari, maka ia dapat tinggal selamanya di dalam tubuh orang tersebut. By the way, nama orang itu adalah Makoto ya. Setelah tersadar, Makoto pun dibawa pulang oleh ibunya untuk kembali ke rumah. Menggunakan taksi, dalam perjalanan supir taksi tersebut dirasuki oleh malaikat kembali untuk mengingatkan Makoto mengenai tugasnya dan jangan sampai terlena karena sekarang sudah menjadi manusia. Sesampainya di rumah, Makoto pun bertemu dengan kakaknya yang bernama Mitsuru. Namun saat Makoto menyapanya, Mitsuru hanya dengan dingin tidak mempedulikan hal tersebut dan hanya berlalu begitu saja. Begitupun saat malam hari tiba, ketika mereka sedang makan malam bersama, Mitsuru yang tidak senang dengan keakraban Makoto dan ibunya pun kembali ke dalam kamar. Nah, sebelum tidur, Makoto yang ingin mencari tahu kemudian pergi ke ruang tamu dan membongkar isi-isi lemari yang ada di ruang tamu tersebut. Dia pun mencari tahu petunjuk yang bisa digunakan. Saat Makoto pergi ke kamarnya, ia menemukan sebuah petunjuk, yaitu kuas yang telah patah 2. Nah, saat mau keluar dari kamar tersebut, ia tak sengaja melihat sebuah bercak yang mirip dengan darah dan membuatnya terkejut. Tiba-tiba lampu menyala dan di situ sudah ada Mitsuru. Mitsuru pun memaksa Makoto untuk keluar dari kamar tersebut. Besok paginya, Makoto yang berniat untuk pergi ke sekolah tiba-tiba dikejutkan oleh seorang wanita cantik yang bernama Akira yang sudah menantinya dan ingin pergi bersama ke sekolah. Akhirnya cantik banget nih. Oh no. Di sepanjang jalan mereka mengobrol panjang lebar dan itu digunakan oleh Makoto untuk mengenali siapa sebenarnya Makoto tersebut, karena ia harus mencari tahu alasan mengapa ia meninggal dunia. Sesampainya di sekolah, ketika sedang melepaskan sepatunya, Makoto tak sengaja melihat sebuah tempat lukisan yang sudah tidak ada lagi di tempatnya. Makoto yang saat ini bukanlah lagi Makoto sebenarnya dan hanyalah sebuah roh, dengan santainya menyapa teman-temannya yang ada di kelas. Namun,
Teman-temannya semuanya mengabaikannya seolah-olah Makoto tidak ada di kelas tersebut. Ternyata Makoto ini sering dijadikan bulian oleh teman-temannya yang ada di sekolah, sehingga Makoto lebih senang untuk sendirian. Makoto pun sering menghabiskan waktu di atap sekolah. Nah, disitulah ia bertemu dengan Mitsuki Senpai, kakak kelasnya yang ternyata disukai oleh Makoto. Suatu hari Makoto dipanggil oleh guru BK. Ternyata Makoto ditawari untuk menyambungkan kuliah di jurusan seni, karena menurut guru tersebut Makoto berbakat dalam melukis. Bahkan Akira meminta Makoto untuk membuat sebuah lukisan untuk perayaan ulang tahun sekolahnya. Makoto pun mencari petunjuk melalui HP-nya. Di sana ia melihat postingan-postingan dari Mitsuki Senpai. Nah, ia pun menelepon Mitsuki Senpai. Ternyata Makoto sebelumnya sudah sering berkomunikasi dengan Mitsuki Senpai. Saat berada di ruang seni, ia tak sengaja bertemu dengan guru seninya. Guru seninya pun menyuruh Makoto untuk menggambar sebuah apel yang baru saja ia gigit. Tiba-tiba ia melemparkan sesuatu ke langit dan benda tersebut berhenti. Ternyata ia sudah dirasuki oleh malaikat yang mengutus Makoto. Malaikat tersebut pun memberitahu Makoto agar jangan hanya memperhatikan apa yang tampak di luar, karena belum tentu itulah yang sebenarnya terjadi. Namun Makoto pun kembali terlupa dengan tugasnya. Ia malah justru menghabiskan waktu dengan berfoya-foya dan memperbaiki penampilan dirinya agar lebih dekat lagi dengan Mitsuki Senpai. Makoto bahkan mencari tempat rekomendasi kencan dari internet, dan hal tersebut tak sengaja dilihat oleh Akira-chan. Saat sedang memasang spanduk perayaan ulang tahun sekolahnya, Makoto dengan sengaja didorong tangganya oleh teman-temannya yang suka membulinya. Akira-chan pun yang berniat untuk membelanya ingin disakiti oleh teman-teman tersebut, sehingga membuat Makoto berang dan mencoba melawan. Namun Makoto cukup lemah dan tidak bisa menghadapi mereka semua. Akhirnya Makoto pun terluka. Akira pun yang khawatir meminta Makoto agar kembali bersikap seperti semula dan tidak terlalu mencolok. Hari kencannya Makoto dan juga Mitsuki Senpai pun tiba. Akhirnya mereka pun menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan ke berbagai tempat kencan yang ada di Jepang. Ternyata Mitsuki Senpai meminta tolong kepada Makoto untuk menemaninya memilihkan hadiah yang ingin diberikannya kepada temannya. Setelah selesai jalan, mereka pun makan di salah satu restoran. Dan ternyata ibu dari Makoto bekerja di restoran tersebut, yang membuat Makoto merasa malu karena mengetahui Makoto jalan dengan seorang perempuan. Saat berpisah dari Mitsuki Senpai, tiba-tiba salah seorang politik yang berpidato di sana memanggil Makoto dan orang-orang di sana berhenti bergerak, yang artinya orang yang melakukan kampanye tersebut telah dimasuki oleh malaikat. Malaikat tersebut pun kembali mengingatkan Makoto agar jangan terlalu senang, karena sekarang semakin dekat dengan Mitsuki Senpai dan kembali mengingat tugasnya. Esok harinya saat di sekolah, Akira menanyakan kepada Makoto bagaimana kencannya. Makoto pun mengatakan semua berjalan lancar. Di situ sudah terlihat bahwa Akira sedikit cemburu. Namun Makoto yang bodoh tolol tidak menyadari hal tersebut. Akira pun hanya berpesan agar Makoto selalu menjaga kesehatan. Pulang dari sekolah, Makoto melihat sebuah sepatu yang menunjukkan bahwa ayahnya pulang ke rumah. Di kamar Makoto, ia pun berjumpa dengan ayahnya. Di situ ayahnya bersikap sangat ramah untuk menanyakan kondisi Makoto, yang membuat Mitsuru kesal karena sikapnya yang berubah. Bahkan saat ayah Makoto ingin kembali bekerja, ia pun sedikit bertengkar dengan ibunya Makoto. Saat Makoto kembali mencari tahu mengenai alasan kematiannya, ia tak sengaja menemukan sebuah kotak yang berada di atas lemari.
kotak tersebut pun tak sengaja terjatuh dan terbukalah foto-foto yang ada di situ. Namun anehnya di situ foto-foto Makoto seperti dicoret-coret sendiri agar wajahnya tidak terlihat, dan ada sebuah buku tulis yang di dalamnya berisi gambaran-gambaran yang cukup aneh dan memiliki banyak makna mendalam, seperti gambar dari seseorang yang stres. Namun saat sedang membongkar barang-barangnya tersebut, Mitsuru kembali datang dan merebut buku gambar yang ditemukan oleh Makoto. Mitsuru pun membakar buku gambar tersebut, lalu melemparnya keluar rumah. Makoto pun langsung turun untuk mencari buku gambar tersebut. Ia menanyakan kepada seorang anak kecil yang bermain di situ. Namun tiba-tiba anak kecil tersebut kembali dirasuki oleh malaikatnya. Di situ, malaikat itu menanyakan pertanyaan, apakah Makoto sudah mengetahui penyebab kematiannya. Namun Makoto asal menjawab bahwa Mitsurulah yang menyebabkan kematian dari Makoto. Namun itu salah. Akhirnya satu kesempatan Makoto telah hilang. Makoto pun yang membaca keinginan Makoto sebelumnya yang benar-benar ingin bunuh diri, akhirnya menjadi tidak bersemangat dan tidak enak badan. Namun di sore hari Akira datang untuk memenuhi janji Makoto menemaninya melihat kembang api. Namun Makoto dengan dinginnya menolak ajakan Akira meskipun telah berjanji. Akira pun lalu menanyakan kenapa Makoto terlihat sedang banyak pikiran. Namun karena terus dicecar pertanyaan, Makoto menjadi kesal, akhirnya berbicara kasar dan mendorong Akira, menuduh bahwa Akira juga seperti teman-temannya yang lain yang tidak suka dengan keberadaan Makoto. Akira pun yang kesal akhirnya menampar Makoto, lalu bergegas pergi begitu saja. Nah, sejak hari itu mereka pun bertengkar dan tidak lagi sering jalan bersama. Dan Makoto hanya punya tinggal Mitsuki Senpai seorang. Suatu hari Mitsuki yang melihat lukisan dirinya yang dibuat oleh Makoto didatangi oleh temannya dan menanyakan apakah Mitsuki tahu orang yang melukis dirinya tersebut. Namun Mitsuki mengatakan ia tidak tahu dan tidak mengenalnya. Makoto yang kesal pun akhirnya menjumpai Mitsuki dan mengungkapkan kekesalannya. Ia pun mengambil kembali lukisan yang telah dibuatnya lalu menghancurkannya dan membuangnya ke tempat sampah. Ternyata selama ini Mitsuki menyukai temannya sekelas dan kado itu adalah kado yang ingin ia berikan kepada temannya. Dengan berbagai masalah yang Makoto hadapi, dari masalah Mitsuki Senpai hingga pertengkarannya dengan Akira-chan, pulang dari sekolah ia tak sengaja melihat ibunya sedang berselingkuh dengan pemilik kafe tempat ia bekerja. Hal itu pun semakin menghancurkan perasaan Makoto karena menganggap tidak ada lagi orang yang berada di sisinya dan orang-orang tidak menyadari keberadaannya. Dia pun meminum banyak pil sekaligus sehingga membuatnya mengalami overdosis. Roh tersebut yang mengetahui kebenarannya akhirnya stres berat. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba waktu kembali berhenti dan seorang supir keluar dari mobilnya, yang artinya ia dirasuki oleh malaikat tadi. Di situ, malaikat tersebut kembali bertanya apakah Makoto sudah tahu penyebab kematiannya. Makoto pun menjawab bahwa ibunya lah penyebab kematiannya. Namun itu juga salah. Akhirnya, dua kesempatan Makoto telah hilang. Mitsuru dan ibunya pun khawatir karena Makoto tak kunjung pulang meski waktu sudah cukup malam. Ibu Makoto pun pergi mencari Mikoto dan menemukannya dalam perjalanan pulang. Di situ mereka bertengkar besar. Dan Makoto memberitahu apa yang telah dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri, serta memberitahu ibunya bahwa ia sangat kecewa berat. Saat berniat ingin pergi, tiba-tiba sebuah mobil lewat. Nah, esok harinya ketika Makoto sadar,
Ia pun menyadari bahwa ibunya telah melindungi dirinya agar tidak tertabrak mobil. Jancuk! Dalam keadaan kritis. Di situ pun Mitsuru memarahi Makoto yang tidak bisa menahan emosinya. Mitsuru pun memberikan alasan mengapa ia kesal terhadap Makoto. Keesokan harinya, sekolah Makoto digemparkan karena ada video dua orang sesama jenis yang melakukan tindakan tidak baik di sekolah. Itu adalah Mitsuki Senpai dan juga orang yang disukainya, di mana ternyata ada yang merekamnya diam-diam. Mitsuki pun berniat untuk bunuh diri, namun berhasil dicegah oleh Makoto. Dengan berbagai cobaan, akhirnya Makoto pun berhasil merayu Mitsuki agar mengurungkan niatnya, karena menurut ia Makoto pun pernah mengalami hal yang sama. Sepulang dari sekolah, ia menemukan sebuah alat lukis baru yang dibelikan oleh ayahnya. Nah, akhirnya Makoto pun pergi ke rumah sakit untuk menemui ayahnya yang menjaga ibunya dan juga kakaknya Mitsuru. Di sekolah, Akira diberitahu temannya bahwa lukisan Makoto tidak ada lagi yang ingin digunakan sebagai perayaan ulang tahun sekolahnya. Akhirnya Akira pun mencari sisa-sisa lukisan dari Makoto yang selalu disimpan oleh Akira-chan. Di perjalanan menuju ke sekolah, Makoto kembali bertemu dengan malaikat yang memberikannya tugas. Dan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menjawab, karena waktu Makoto sebentar lagi. Makoto pun berhasil menjawab pertanyaan malaikat bahwa penyebab kematian dari Makoto adalah Makoto sendiri, karena salah paham terhadap keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun, di situ Makoto memohon kepada malaikat tersebut agar mengembalikan Makoto sebelumnya ke dalam tubuhnya dan membiarkan roh yang diberikan tugas tersebut pergi, karena ia tidak tega melihat kesedihan keluarga Makoto akibat kehilangan Makoto. Malaikat tersebut pun menerima permintaan Makoto, namun dengan satu pertanyaan tambahan yang diberikan waktu selama 1 hari untuk menjawabnya, yaitu apa satu kesalahan terbesar Makoto yang dilakukannya selama hidup dan belum disadarinya sampai sekarang. Makoto pun sampai merasa stres mencari jawaban tersebut, namun ketika melihat album yang ada di rumahnya, ia terus melihat foto seorang perempuan yang terus menemaninya dari sejak kecil sampai saat ini. Ia pun akhirnya teringat dengan wajah dari Akira. Ternyata itulah kesalahan terbesar yang pernah dilakukan oleh Makoto. Tidak menyadari keberadaan Akira yang selalu ada di sampingnya. Akhirnya Makoto pun melukiskan sebuah lukisan yang pernah ia janjikan kepada Akira. Di situ 1 hari lagi menuju perayaan ulang tahun dari sekolah tempat mereka. Makoto pun menemui Akira yang merupakan panitia dari acara perayaan ulang tahun sekolah tersebut. Makoto pun meminta maaf dan memberikan sebuah lukisan kepada Akira, yaitu lukisan sebuah kembang api. Ternyata yang dilukis Makoto juga pernah dilukis oleh Makoto sebelumnya yang telah meninggal, ketika ditampilkan oleh regu penampil perayaan ulang tahun sekolah mereka. Dan gambar itu mirip sekali dengan lukisan yang telah dibuat oleh Makoto. Lukisan itu pun telah disimpan oleh Akira walau tidak disukai oleh Makoto. Makoto pun pamit untuk pulang, namun saat dalam perjalanan tiba-tiba ia merasa pusing dan terjatuh dari tangga. Disitulah ia mulai mengingat-ingat kembali semua kenangan-kenangan Makoto yang telah hidup sebelumnya. Ketika tabung waktu yang diberikan oleh malaikat hampir habis, tiba-tiba seorang petugas kebersihan yang mirip sekali dengan perawat yang telah memberikan tugas kepada Makoto sebelumnya membangunkan Makoto
dan memberitahu Makoto bahwa ia telah berhasil menyelesaikan tugasnya dan ia dapat tinggal di dalam tubuh Makoto selamanya. Kehidupan Makoto, keluarganya dan orang-orang di sekitarnya pun kembali menjadi normal. Nah, itulah tadi alur cerita film dari Homestay. Mudah-mudahan saja kalian suka. Sebelum ditutup, jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe ya. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum.